halo teman-teman. Jadi kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya kita download dan install ya. Jadi download dan install Iobit Malware Fighter jadi 8.9 yang Pro ya. Nah, jadi yang saya berikan ini adalah merupakan serial number. Jadi serial number yang bisa kalian gunakan untuk membuat Iobit Malware Fighter kalian ini menjadi yang Pro. Jadi ini bisa diupdate ya. Jadi kalian tidak usah khawatir, jadi bisa diupdate. Misalnya ini ya, jadi ketika kalian selesai menginstal aplikasinya, kemudian kalian masukkan serial number-nya. Jadi kalian tetap download di website resminya. Jadi kalian ketik saja, jadi Iobit Malware Fighter. Ya. Nah ini ya. Ya, kemudian kalian klik ini. Ya, seperti biasa, langsung saja kalian bisa download menggunakan yang di sini ya. Nah, ini sudah melalui dari website resmi dari Iobit. Ya, kemudian kalian klik ini dan ya, kalian download. Nah, ini besaran filenya hanya 62 ya, 62, sekian MB. Nah, kemudian kalian cari hasil downloadnya. Ya, ini ya. Yang ini, nah caranya ini kalian cukup klik 2 kali saja. Cukup 2 kali, kemudian lanjutkan dengan next, 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 seperti itu. Ya, sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, maka dia akan seperti ini, tetapi ini masih free ya, jadi free, masih free, jadi belum pro. Nah, di bawahnya di sini ada manage lisensi. Jadi biasanya di sini sebelum jadi pro, maka di sini ada tulisan untuk kalian memasukkan serial number-nya. Jadi atau memasukkan lisensinya. Nah, kemudian nanti ada kotak ya, jadi kotak yang untuk memasukkan lisensi kodenya ini ya, yang ini. Nah, nanti kalian bisa download untuk serial number-nya yang linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Nanti kalian bisa cari di deskripsi link serial number-nya ini. Nah, kemudian kalian copy paste ya, copy kemudian kalian paste. Seperti itu ya. Nah, copy paste kemudian klik OK, akan berikutnya akan jadi Pro. Nah, jadi di sini kenapa saya juga menyarankan menggunakan yang Pro? Karena gini ya, jadi ketika kalian misalnya memakai Iobit Malware Fighter yang Pro ini, nah ketika kalian sudah menggunakan, nah di sini, jadi ini masih belum dicentang, jadi belum dicentang ya. Nah nanti kalian centang apa, nyalakan aja ininya anti ransom engine-nya, kemudian Bitdefender engine-nya, maka dia akan minta untuk restart. Nah ketika dia sudah restart, maka dengan sendirinya uh, antivirus antivirus Defender bawaan Windows itu akan digantikan oleh malware vector ini ya, jadi dia akan uh, berjalan sendiri. Jadi antivirus Defender bawaan dari Windows-nya itu akan kayak didiamkan gitu ya, diganti dengan Iobit Fighter 9 Pro. Nah, seperti ini ya.
Nah, kita lihat ya. Kemudian kita klik ini. Ya, kemudian kita klik ini. Ya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini ya. Jadi di sini. Jadi di antivirus bawaan dari Windows ya, ada antivirus depender bawaan dari Windows-nya akan diganti dengan Yobit Malware Factor. Jadi dia akan berjalan sendiri. Jadi untuk antivirus bawaannya itu akan diam. Nah, itu tentunya tidak memberatkan atau tidak menyulitkan komputer kita gitu ya, karena dia dengan sendirinya udah diganti seperti ini. Asalkan kalian sudah punya yang pro ya, Yobit Malware Fighter yang pro gitu. Dan jika sudah ini, maka dia akan langsung mengganti tugas dari antivirus Defender bawaan Windows ya. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi di sini untuk yang pro ya dia ini ada Smart Scan, kemudian di sini ada Auto Scan untuk yang pro. Nah, ini bisa kita gunakan. Kalau memang komputer kalian mempunyai spek yang tinggi dan ingin keamanan yang lebih, silakan kalian gunakan auto scan. Nah, ini ya ada anti ransom engine. Jadi anti ransomware engine. Nah, ini ya juga di sini ada software. Nah, kemudian di sini, nah apabila kalian menggunakan mengaktifkan ini, maka nanti misalnya ini ya kayak download. Jadi setiap download dia akan mendeteksi apakah yang kalian download itu adalah file ya atau software yang mungkin aman ya. Nah, kemudian yang ini ya, apabila kalian klik ini, maka dia akan membuat ekstensi, jadi ekstensi di browser kita, jadi di Microsoft Edge-nya. Jadi dia akan membuat ekstensi di sana. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan ini ya, jadi oke kita coba. Ya, ini ya. Nah, bisa kita tambahkan di sini. Ini ya, jadi nah di sini kita sudah menambahkan extensionnya untuk di browser ya, di browser Microsoft Edge-nya. Nah, ini kita akan mendapat perlindungan ekstra ketika kita berselancar menggunakan Microsoft Edge. Oke ya. Oke ya, nah, jadi berikutnya kita lihat apa saja yang ada di Yobit Malware Factor 8.9 Pro ini ya. Nah, ini ya. Jadi di sini, nah apabila kalian tidak menggunakan ini, maka Yobit Malware Factor ini tidak akan bisa men-scan virus dengan optimal. Dia hanya men-scan untuk malware saja. Nah, kita harus berusaha untuk mengaktifkan atau menginstal ini. Jadi kalian klik aja dengan sendirinya dia akan menginstal Bitdefender Engine ini ya. Nah, ini ya, jadi network guard, kemudian file guard, startup guard, process guard, kemudian ini juga ada ya. Jadi, nah ini bisa nanti dia aktif dengan sendirinya. Bisa juga kalian ini ya. Jadi ini adalah proteksi maksimal yang dimiliki. Kalau misalnya kita hilangkan centangnya, maka dia akan berkurang ya. Nah, apabila misalnya kalian merasa agak berat, mungkin menggunakan ini, silakan kalian lakukan ini ya.
Ya, jadi seperti ini. Nah, ini tidak mendapat perlindungan sama sekali. Ya, jadi ini harus kita aktifkan lagi biar kita mendapatkan perlindungan, ya. Nah, misalnya kalian mungkin akan menginstal aplikasi yang apa, yang istilahnya tidak resmi, ya kalian harus mematikan ini lewat di sini ya. Jadi kalian bisa matikan di sini. Jadi tidak lagi mematikan menggunakan uh, antivirus Defender bawaannya Windows. Ya, kalau ini masalah aplikasi tambahan yang bisa kalian mungkin kalian perlukan ya, misalnya Adobe Screen Recorder, kalau kalian perlukan silakan. Kemudian depan ini ya, jadi Yobit Uninstaller, software update, kemudian Smart Debug. Nah, ini buat. Oke. Jadi itu tentang Yobit Malware Factor yang Pro. Ini bisa diupdate ya. Jadi awalnya saya juga download yang 8.7 ya, kemudian sekarang sudah 8.9. Tuh. Jadi dengan sendirinya dia mengupdate softwarenya ini ya. Nah, ternyata juga tidak terblokir. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan ya ini ya, jadi ada Smart Scan ya, ini ya. Smart Scan bisa kalian juga pilih apa saja yang akan kalian scan ya. Sini. Ya. Ini ya. Ini bisa nanti kalian pilih-pilih, kemudian kalian gunakan, ya silakan. Tapi apabila di laptop kalian itu banyak aplikasi yang memang tidak resmi, yang instalannya kalian menggunakan crack gitu ya, mungkin akan terdeteksi ya. Tetapi ini jauh lebih ini ya, uh, istilahnya kalau memang dilihat tidak begitu berbahaya, dia tidak akan mendeteksinya. Malware yang tidak berbahaya dalam artian itu instalan yang menggunakan crack itu mungkin dia anggap tidak berbahaya, dia tidak akan membaca. Beda dengan malware bit ya, malware bit itu kadang-kadang dia yang memang kita yang menginstalnya aplikasi yang dengan instalan crack itu juga bisa dibaca sebagai malware oleh malware bit gitu. Padahal itu bukan istilahnya bukan virus ya, bukan sesuatu yang berbahaya. Tapi kadang-kadang memang antivirus membaca seperti itu. Tapi kalau malware vector ini dia agak lebih ini ya, lebih tidak terlalu apa, tidak terlalu istilahnya ganas. Jadi semua akan disikat enggak ya. Dia akan tetap jika memang hasil instalan, dia akan tidak akan membacanya sebagai malware. Kecuali ada sesuatu yang mungkin bergerak, trojan gitu ya, dia pasti akan membaca. Nah, kalau kalian install di sini ya, jadi Bit Defender Engine ini, kalau kalian install, klik aja dia akan install dengan sendirinya. Ya. Kemudian ini klik, kalian install dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya dia akan menginstal. Nah, kemudian ketika kedua-duanya kalian klik, dia akan meminta untuk restart. Restart saja, maka dengan sendirinya Windows Defender bawaan Windows ya, itu akan diganti oleh Yobit Malware Vector. Oke? Jadi untuk selian namanya kalian bisa nanti lihat di deskripsi. Oke. Oke, siapkan saja. Terima kasih.